Sidang jemaat sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur kalau kita melihat situasi yang lebih baik hari demi hari terakhir ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan menyertai kita, memelihara kita dan keluarga kita masing-masing. Dan terlebih lagi, mari kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dimanapun kita berada untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam saat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Kalau kita melihat kehidupan kita yang kita lewati, baik suka maupun duka, kita melihat setiap karya Tuhan di dalam hidup kita. Karya penembusannya memampukan setiap kita untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah mulut kita memuji Tuhan dan hati kita penuh penghormatan kepada Tuhan. Penghormatanku.
kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang berkarya dalam setiap hidup kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang memenuhi undangan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami berharap ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tiliklah kami. Selidiki setiap kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami. Ampuni segala dosa, pelanggaran, dan kelalaian kami saat kami menjalani hidup kami sebagai murid Kristus. Terkadang kami tidak hanya berbuah, tapi seringkali kami fokusnya teralihkan. Ya Tuhan, biarlah pagi hari ini ibadah kami kembali mengingatkan setiap kami untuk boleh kembali hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati waktu di depan kami ini, kami hanya menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 7 ayat yang keempat. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, iman yang hanya tertuju kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita adalah umat yang telah ditebus. Oleh karena itu, kita adalah milik Kristus. Kita seharusnya menjalani hidup kita sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Biarlah seluruh keberadaan kita hanya bagi Yesus, Tuhan kita. Bagi Yesus, Tuhan. Bagi Yesus,
Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita saat ini masih diberi kesempatan untuk hidup. Tetapi pada saatnya nanti kita semua akan mengalami kematian dan menghadap kepada pencipta kita. Seringkali kita khawatir, tidak siap dan bahkan takut menghadapi kematian. Ada banyak alasan kenapa kita takut. Salah satunya adalah karena kita merasa tidak cukup layak saat bertemu dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bebas dari dosa dan mampu hidup kudus. Tetapi hanya karena anugerahnya kita dimampukan untuk hidup dan dibenarkan dalam Kristus. Selama kita hidup, mari kita terus memandang kepada Kristus. Hingga suatu saat nanti kita bersukacita menyambut kematian itu. Firman Tuhan pagi ini membawa kita pada pemahaman yang baru tentang kematian. Dan kiranya selama kita hidup, kita senantiasa memohon anugerah Tuhan untuk terus menjadi murid Kristus. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau jadi murid Yesus.
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Beni Solihin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bersyukur kita masih diperkenan Tuhan untuk boleh beribadah kepada Dia dan juga mendengarkan firman-Nya. Saudara, pada kali ini saya akan mengambil nats dari Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 33. Sebelum kita membacanya, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus-Nya. Bapa, hati kami terbuka lebar untuk firman-Mu, tapi kami tahu kami akan gagal memahaminya kalau Roh Kudus-Mu tidak memimpin dan membimbing kami. Oleh karena itu dengan rendah hati Tuhan kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, agar pikiran kami terbuka dan hati kami menjadi lembut akan firman-Mu, dan firman-Mu bekerja di dalam diri kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan merupakan perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Perkataan Tuhan yang mempengaruhi kami sampai pada kekekalan. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan dari Lukas kedua ayat 25 sampai dengan 33. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, yaitu disunat pada hari ke-8, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia, yaitu bayi kecil Yesus. Saudara yang disayangi Tuhan, belakangan ini kita sudah lebih jarang mendengar berita duka cita di medsos kita, saudara. Berbeda dengan beberapa bulan yang lalu, saudara. Seolah-olah saudara dan saya dikepung oleh berita duka cita. Saya pernah membuka medsos saya satu pagi, saudara. Betapa tertekan jiwa saya ketika mendapati 12 berita duka cita berturut-turut ada di Facebook saya. Saudara pasti merasakan adanya tekanan yang luar biasa, bukan pada saat itu. Wajar, saudara, ada banyak orang mengalami ketakutan terpapar COVID lalu meninggal dunia, saudara. Tapi sekarang puji Tuhan keadaan telah membaik. Kita bebas atau kita lolos daripada ancaman kematian itu. Tapi sebentar, betulkah kita lolos dari ancaman kematian? Saudara, kita boleh bebas daripada terpapar COVID, kita boleh bebas daripada kematian karena disembuhkan oleh pengobatan, saudara, kita tidak mengalami kematian. Tapi jangan lupa, kematian itu seperti singa yang duduk tenang, saudara, mengamati mangsanya dan siap menerkam setiap waktu. Saudara, kematian itu seperti musuh yang berdiri di ujung jalan yang gelap, yang satu kali kelak akan menerkam engkau dan saya. Saudara-saudara, ternyata kematian itu tetap menjadi musuh yang utama bagi engkau dan saya, bagi setiap manusia yang hidup dalam dunia ini. Saudara, kita sadar kita tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan kematian. Karena kematian adalah bagian yang integral daripada kehidupan itu. Kelahiran merupakan awal daripada kehidupan, dan kematian merupakan akhir daripada kehidupan engkau dan saya. Dan tidak ada seorang manusia pun yang akan bebas. Saudara, wajar bila banyak manusia takut pada kematian. Barangkali engkau juga syok dan berkata, "Aduh Pak Pendeta, kok kebaktian minggu ngomong soal kematian sih? Nggak enak didengar, kami sedang berusaha untuk hidup dan memperbaiki hidup ini, kok bicara tentang kematian?"
Saudara-saudara, saya tidak ingin mencari sensasi di dalam khotbah. Tapi sebagai hamba Tuhan saya harus bertanggung jawab pada kebenaran firman Tuhan bahwa kematian adalah satu realita yang harus kita hadapi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, apakah kita orang besar atau orang kecil, apakah kita orang pandai atau orang bodoh, tetap kematian itu akan datang padamu dan padaku. Celakalah gereja yang tidak pernah mengabarkan kebenaran ini, saudara. Yang tidak pernah mempersiapkan jemaatnya untuk menghadapi hari yang menakutkan itu. Saudara, tadi saya katakan wajar bila manusia itu kebanyakan takut pada kematian. Mengapa, saudara? Saya memikirkan ada beberapa alasan. Saudara, yang pertama adalah karena orang belum pernah mengalami kematian. Sesuatu yang belum pernah dialami jelas menakutkan dan mencemaskan. Yang kedua, yang pernah mengalami tidak pernah datang kembali dan bercerita kepada kita. Ada apa di sana? Andai kata ada yang kembali, kita bisa persiapan, bukan? Yang ketiga, saudara, karena kematian berarti keterpisahan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Termasuk keterpisahan dari orang tua kita, anak kita, keluarga kita, sahabat, kekasih kita, teman dekat kita. Wow, saudara, siapa yang ingin mengalami keterpisahan dari orang-orang sekeliling yang begitu mencintai kita? Saudara, yang keempat, mengapa kematian menjadi berita yang menakutkan dan orang enggan untuk mendengarnya? Karena kita merasa masih banyak tugas yang harus kita pikul sebagai tanggung jawab kita. Baik terhadap orang tua kita, terhadap anak kita, terhadap orang-orang lain yang berada di pundak kita tanggung jawab itu. Bagaimana mungkin kita meninggalkan mereka? Yang kelima, saudara, kenapa orang enggan mendengar berita kematian atau memikirkannya? Saudara, barangkali karena kehidupan kita terlalu nyaman, terlalu nikmat, saudara, di dalam dunia ini. Segala sesuatu tersedia dengan baik. Segala sesuatu telah terjadwal dan kita tahu, saudara, bagaimana kita menikmati hidup ini. Itu sebabnya pada waktu kematian datang merupakan satu pencabutan, keterpisahan. Kita tidak rela, saudara. Saudara, yang terakhir, kenapa orang takut mendengar berita kematian? Saudara, alasannya adalah karena kita belum siap menghadapi penghakiman Tuhan. Kita sadar bahwa hidup kita penuh dengan dosa. Kita sadar kebaikan-kebaikan kita tidak seberapa banyak dibanding dengan dosa kita yang kita lakukan dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam imajinasi kita, saudara. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya banyak orang yang takut untuk mendengar berita tentang kematian. Tapi kematian itu takut didengar, takut dihadapi atau tidak, dia tetap datang. Tapi saudara, berbeda dengan seseorang yang saya akan ceritakan pada saudara, yang kisahnya baru kita baca, yang bernama Simeon. Dia bukan hanya tidak takut pada kematian, tapi dia berdoa kepada Allah. Dia minta mati, saudara. Saudara, demikianlah perkataannya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera-Mu. Sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Saudara, siapakah Simeon ini? Alkitab hanya menceritakan Simeon ini satu kali di bagian ini saja, saudara. Kita tidak tahu, saudara, apa profesinya, apa latar belakangnya, apa pendidikannya, saudara. Tetapi yang luar biasa, ia tidak takut pada kematian. Dia berkata kepada Tuhan, izinkanlah atau biarkanlah hambamu ini pergi. Pergi bukan berarti go away dari satu tempat ke tempat lain, saudara. Tapi pergi dalam arti meninggal dunia. Mengalami kematian. Loh, kenapa dia sampai berani seperti itu, saudara? Kita bertanya-tanya, bukan? Barangkali saudara menduga karena hidupnya penuh dengan penderitaan. Karena dia mengalami sakit penyakit yang tidak terselesaikan. Atau hidupnya stres, mempunyai tekanan karena banyak hutang. Sama sekali tidak diceritakan oleh Alkitab, saudara. Yang jelas hal itu dikatakannya setelah ia bertemu dengan bayi yang sedang digendongnya, saudara. Yang berumur 8 hari yang baru disunat di bait Allah, saudara. Siapa bayi itu? Yesus Kristus, saudara. Yesus Kristus. Saudara, sebelumnya
Roh Kudus memimpin Simeon untuk datang ke bait Allah. Dan berkata, sesungguhnya engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Sang Mesias. Orang yang diurapi Allah, juru selamat dunia itu. Saudara, Roh Kudus menunjukkan ketika Simeon di bait Allah bahwa bayi itulah yang digendong oleh seorang wanita muda adalah juru selamat dunia, Sang Mesias. Saya membayangkan betapa gentarnya dia, saudara, menghampiri bayi itu dan melihat satu gemuruh dalam hatinya membuat dia meminta izin untuk menggendongnya. Setelah dia menggendong bayi itu dengan gemetar, dia menatangnya, saudara, dan berkata, sekarang mataku telah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, jadi keberanian Simeon untuk tidak takut menghadapi kematian itu, saudara, berkaitan dengan bayi kecil yang bernama Yesus. Yang diyakini atas pimpinan Roh Kudus bahwa bayi itulah keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, perhatikan, bukan keselamatan yang dari manusia. Bukan usaha pribadi. Usaha seseorang demi seseorang atau satu bangsa untuk boleh diselamatkan oleh Tuhan. Bukan sama sekali. Tapi keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan 10 hukum Taurat. Atau 10 dasar titah yang disebut hukum Taurat kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, Allah menginginkan mereka hidup menaati hukum Taurat ini. Inilah kehidupan umat Allah yang ideal menurut Tuhan. Mari kita lihat 10 hukum ini, saudara. Satu bagian pertama ini terisi 4 hukum yang mengisahkan tentang relasi umat Allah dengan Allah sendiri. Saudara bisa lihat itu. Bagian yang kedua, yang tertulis pada loh batu kedua, 6 hukum terakhir yang mengisahkan tentang relasi manusia dengan sesamanya. Saudara, ini cuma 10 hukum. Israel senang diberikan. 1 tahun, 2 tahun mereka berusaha menjalani. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Mereka baru tahu bahwa hukum ini tidak mungkin dijalani dengan sempurna. Mereka telah memperinci hukum ini menjadi ratusan banyaknya. Tetapi semakin diperinci, saudara, semakin tahu mereka tidak mampu melakukan 10 hukum yang nampaknya sederhana. Saudara, menjeritlah mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap pelanggaran hukum ini disebut dosa oleh Tuhan. Jadi siapakah manusia yang bisa bebas daripada dosa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, celakanya, saudara, ketika Allah memberikan 10 hukum Taurat ini kepada bangsa Israel, itu tidak seperti seorang guru atau dosen sedang memberikan ujian dengan 10 soal. Salah satu masih dapat 90, salah 2 masih dapat 80. Masih B+, lumayan, saudara. Tidak seperti itu. Ketika satu orang saja tidak bisa melakukan satu hukumnya, jatuhlah dia di dalam dosa. Seseorang yang berdosa cukup bagi Allah untuk tidak menerimanya. Karena beliau adalah Allah yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasanya hukum ini mencerminkan kekudusan Allah dan mencerminkan pula kekotoran manusia di dalam dosanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti botol mineral ini, saudara, air mineral ini. Kalau saya seumpamanya akan meminumnya, di tengah-tengah kehausan saya mulai membuka, lalu masukkan sedotan. Waktu saya sedot, tiba-tiba ada istri saya berkata, jangan diminum, Ben. Kenapa? Kamu lihat di bawahnya itu, ada jamur benang hitam. Air ini mungkin sudah rusak. Loh, pikir dong, saya bilang. Jamur benangnya kecil di bawah kok. Ya, tapi air ini masih banyak kan di atas. Saya akan minum tanpa minum jamur benang itu. Istri saya berkata, jangan. Air ini pasti tercemar. Saudara-saudara, dia betul. Bodohlah saya kalau meminumnya. Nah, saudara mengerti ketika 10 hukum Taurat itu kita hanya jatuh pada satu dosa saja. Cukup bagi Allah sudah berkata engkau ternoda. Ternoda oleh dosa, saudara. Tidak mungkin bisa diterima oleh Tuhan.
Dosa kecil atau dosa besar, dosa satu atau dosa banyak, cukup bagi Allah untuk membuang engkau dan saya untuk tidak lagi berkumpul di dalam kekekalan di surga mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian, ketika manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat, baik Israel, bangsa lain atau engkau dan saya, buat apa hukum Taurat itu diberikan Tuhan? Saudara-saudara, Roma 7 ayat 7 mengatakan demikian. Paulus menuliskan, oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Hukum yang ke-10 saudara. Satu hukum saja kalau kita bahas, kita akan gemetar saudara. Kita akan tahu betapa kotornya kita. Jangan mengingini. Kalau hukum Taurat tidak menulis jangan mengingini, Paulus berkata, aku tidak tahu bahwa mengingini itu dosa. Oh saudara-saudara, mengingini hak sesama, mengingini yang sesama punya, itu merupakan satu kekotoran di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau kita aplikasikan di zaman sekarang saudara? Engkau pembisnis, engkau pengusaha, dan engkau mengingini customer temanmu sendiri. Normal Pak, di dalam zaman bisnis sekarang itu normal Pak. Beri diskon lebih banyak, beri iklan lebih menarik. Kan bisa minta data dari perusahaan lain. Normal, tapi bagi Allah tidak normal. Ada banyak orang yang mengingini pelanggan orang lain, kedudukan orang lain, barang milik orang lain, tanah orang lain, kekasih orang lain, istri orang lain, dan juga suami orang lain. Normal Pak, normal bagi engkau dan saya. Bagi kita sekalian yang hidup zaman kini. Tapi tidak normal bagi Allah. Saudara Paulus pernah menjerit, bagaimana aku tahu bahwa itu dosa kalau Taurat tidak mengatakannya. Tapi karena Taurat mengatakan jangan mengingini, aku baru tahu itu dosa. Jadi buat apa Taurat diberikan oleh Tuhan? Saudara, Taurat diberikan Tuhan sebagai cermin betapa kudusnya Allah dan betapa kotornya manusia yang hidup di hadapannya. Saudara-saudara, Taurat juga yang membuat kita mencari jalan keluar. Tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan dirinya, saudara. Karena manusia semuanya telah jatuh dalam dosa. Roma 3 ayat 23 sekali lagi bergema kepada kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kekudusan Allah, kehilangan standar yang Allah tetapkan bagi engkau dan saya. Tidak ada satu manusia pun yang lolos, saudara. Wow, ini menjadi ancaman yang serius bagi engkau dan saya. Bagi seluruh manusia yang pernah hidup dalam dunia ini. Bagi manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Karena berikutnya saudara, Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Saudara, apa artinya maut? Kematian. Saudara, akibat dosa adalah kematian. Ada dua macam kematian yang Alkitab katakan, saudara. Yang pertama, the first death, itu kematian fisik, saudara. Kematian yang diukur dengan otak kita tidak bekerja lagi, jantung kita tidak berdetak, napas kita berhenti, dan tidak ada aliran darah yang mengalir. Semua berhenti. Itu kematian fisik, saudara. Kematian fisik ini memisahkan tubuh yang telah kita hidupi belasan tahun sampai puluhan tahun dengan roh kita. Tubuh akan dikubur menjadi debu, menjadi abu. Tetapi roh akan kembali pada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, ada banyak orang yang takut mengalami kematian pertama ini. Tapi coba mari kita pikirkan. Saudara, tahukah saudara, kalau engkau dan saya hidup sampai saat ini berumur 70 tahun. Saudara, tahukah berapa orang yang telah meninggal selama 70 tahun kita hidup? 4,1 miliar orang. 4,1 miliar orang, lebih daripada setengah penduduk dunia sekarang ini. Dan satu kali kelak, engkau dan saya akan terhitung dalam orang-orang yang dikebumikan atau dikremasikan itu. Dengan kata lain, setiap manusia akan mendapat bagiannya satu kali selama hidupnya.
Kalau gitu perlu gak ditakutkan? Saudara, kalau manusia seluruhnya dapat satu kali selama hidup, kenapa kita tidak berani menghadapinya? Bukankah itu cuma kematian tubuh? Saudara pernah lihat orang divaksin ngejerit-jerit ketakutan sebelum jarum suntiknya saudara menyuntiknya? Waduh, yang ketakutan bukan cuma orang-orang yang seharusnya berani, seperti nakes saudara, seperti ABRI saudara, baik polisi maupun TNI. Saya lihat saudara ketakutan, menjerit-jerit sebelum jarum suntik. Dia sudah berkata, sampai seluruh orang yang nonton itu ketawa saudara. Mari kita pikir logis. Kalau seluruh orang berani divaksin, kenapa kita tidak berani divaksin? Satu orang dapat bagiannya masing-masing, bukan? Begitu juga dengan kematian. Kalau setiap orang mengalami kematian fisik, kenapa kita mesti menakuti kematian fisik? Saudara-saudara, the first death, berhentinya aktivitas tubuh ini yang disebut kematian, yang memisahkan fisik dari roh, akan kita alami. Itu pun akibat dosa yang diperbuat oleh diri kita, yang bermula dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Saudara, kematian pertama itu tidak terlalu menakutkan. Tapi tahukah saudara, konsekuensi kedua adalah the second death saudara. Kematian kedua yang begitu menakutkan manusia. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan setelah kita meninggal dunia, mengalami kematian yang pertama. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan manusia mati satu kali dan kemudian dihakimi. Kita masuk dalam kekekalan dan pertama-tama babak pertama yang kita alami adalah pengadilan Tuhan. Divine judgment saudara. Oh saudara, inilah yang menggetarkan karena kita harus bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama kita. Lalu siapa yang lolos di mata Tuhan atas pengadilan ilahi ini? Jawabnya tidak ada. Tidak akan ada saudara. Karena seluruh manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang paling menakutkan. Ketika kita dibawa ke depan pengadilan Tuhan, kita tidak mungkin selamat atas murka Allah yang menuntut seluruh pertanggungjawab dosa-dosa kita. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi berbeda dengan Simeon. Setelah ia bertemu dengan bayi itu, dia berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tidak mungkin ada seorang manusia pun yang bisa mengupayakan dirinya kudus di hadapan Tuhan, bebas dari pengadilan Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak mungkin bebas dengan ibadah kita, sedekah kita, perpuluhan kita, doa-doa kita, tidak. Tapi kita mungkin bebas ketika kita melihat keselamatan yang dari Tuhan. Hanya yang dari Tuhan, saudara. Ketika manusia tidak mungkin diselamatkan, Allah turun menjadi manusia untuk membuat keselamatan itu. Saudara, 30 tahun kemudian bayi kecil yang bernama Yesus itu telah menjadi orang dewasa, saudara. Tentu saja dia bernama Yesus dari Nazaret. Saudara, di tengah-tengah orang banyak dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, catat perkataan Yesus ini. Tidak ada satu orang nabi pun yang pernah berani mengatakan kalimat ini. Tidak ada satu tokoh agama pun saudara yang berani mengatakan kalimat ini. Paling-paling mereka menunjukkan jalannya. Paling-paling mereka berkata, itulah yang harus kamu kejar. Tapi Yesus berkata, I am the way, I am the truth, I am the life. Aku jalannya. Saudara, karena apa? Karena dia adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Bukan yang kita usahakan. Dia datang dengan satu misi yang Bapa titipkan. Satu misi utama. Apa itu saudara? Menebus dosa manusia. Memikul seluruh hukuman dosa yang harusnya engkau pikul dan aku pikul. Agar kita ketika divine judgment itu
ada di sana saudara dan menghakimi kita. Kita dibebaskan Tuhan. Karena apa? Karena seluruh hukuman dosa kita telah Yesus tanggung di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus Kristus naik ke kayu salib dengan cacian, makian dan kebencian orang dan orang memantek di sana, darah tercecer satu demi satu tetes, seluruh tubuhnya luka, penuh dengan kehinaan dan penderitaan. Saat dia hendak mengakhiri hidupnya, dia berkata kalimat terakhir, sudah selesai. Saudara, apanya yang sudah selesai? Ada dua pengertian saudara. Yang pertama, misi yang Allah lakukan sudah selesai. Yang Allah bebankan pada dirinya untuk menebus manusia sudah selesai. Yang kedua, saudara, seluruh hukuman dosa kita sudah selesai dibayarnya. Sudah dibayar oleh Tuhan, bukan karena usahamu dan usahaku. Sudah dibayar oleh Tuhan. Sudah lunas harganya. Lalu apa dampaknya pelunasan ini bagi engkau yang percaya dan bagiku yang percaya? Dampaknya yang pertama, tidak ada lagi penghukuman bagi kita orang yang percaya pada Yesus. Saudara, Roma 8 ayat 1 berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman. Inilah firman Tuhan, inilah janji Tuhan, inilah garansi dari Tuhan saudara. Seharusnya ini kita pegang bukan? Tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang sudah percaya di dalam Kristus Yesus. Yang sudah bertobat, yang sudah betul-betul ditebus oleh darah Kristus dan percaya kepada Dia. Tidak ada lagi penghukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membuat cerita. Seandainya saya pernah hutang di bank 1 miliar, lalu saya berusaha mencicil, 1 tahun kemudian saya yakin cicilan saya akan bertambah besar. Karena saya tidak mampu mencicilnya. Akhirnya bunga berbunga membuat tagihan itu, hutang saya bertambah besar. Kehidupan saya lesu saudara, saya stres, debt collector terus meneleponi saya, terus mengancam saya. Andai kata ada seorang kenalan memperhatikan saya dan berkata, Pak Beni kok hidupnya sekarang saya lihat lesu Pak. Ada persoalan ya? Enggak, saya bilang. Jujurlah padaku Pak. Enggak. Enggak bisa Pak, saya kenal Pak Beni lama. Pasti ada persoalan. Akhirnya saya diam, saya berkata ya memang ada. Enggak enak untuk diceritakan. Ceritalah Pak. Siapa tahu saya bisa bantu. Lalu saya cerita, saya terlibat hutang di bank 1 miliar. Dia terkejut. Akhirnya dia berkata, Pak, saya tidak sombong ya. Tuhan berkati saya untuk bisa membayarkan utang Pak Beni. Boleh gak saya bayarkan? Saya kaget ada orang seperti ini. Lalu saya berkata, Bapak benar mau bayarkan utang saya? Iya, kasih surat utangnya Pak. Setelah saya berikan, dia langsung ke bank. Dia berkata, saya ingin membayar hutang Beni Solihin 1 miliar. Lalu dia tulis cek, masukkan ke teller. Dan sebentar saja berkata, oke Pak sudah selesai. Lalu di surat hutang saya diterimanya dengan cap paid, lunas. Saudara-saudara, saya gembira sekali utang saya sudah dilunaskan. Saya tidak harus bertanggung jawab lagi karena tanggung jawab itu telah beralih pada teman saya ini. Nah, kalau ada kolektor bank, debt kolektor yang masih menagih, saya berkata, sudah lunas utang saya. Pak Pendeta, pikir pakai otak. Yang ngutang kamu, yang bayar teman kamu, mana ada seperti itu. Kamu yang ngutang, teman kamu yang bayar, itu urusan lain. Tapi kamu tetap ngutang, belum bayar. Boleh gak debt kolektor seperti itu? Tidak ada saudara. Tidak ada. Karena hutangku telah dilunasi oleh seseorang yang tidak berhutang. Betul tidak? Kalau dia juga penghutang, bagaimana mampu melunasi hutangku? Saudara, demikian pula. Hutang dosa kita di hadapan Tuhan tidak bisa ditebus oleh kekasih kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita, oleh pasangan kita. Karena mereka sama-sama berhutang orang pailit di hadapan Tuhan. Harus ada seorang manusia yang kudus, yang tidak jatuh dalam dosa.
Bagaimana mungkin? Kecuali Allah menjadi manusia. Oleh karena itu seluruh hukuman dosamu dan dosaku telah lunas dibayar di kayu salib. Tidak ada lagi penghukuman. Saudara, inilah yang memberi keberanian kita untuk menghadapi kematian. Kita boleh saudara-saudara mengalami kematian pertama. Tetapi di hak penghakiman Tuhan, Yesuslah pembela kita. Yesus akan memperlihatkan sertifikat lunas dibayar harganya. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya di kayu salib, dengan jiwanya. Sehingga kita tidak menerima hukuman lagi. Lalu kematian kedua yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, tidak pernah dialami oleh orang-orang yang percaya. Engkau dan saya. Saudara, kematian kedua adalah kematian ketika hasil penghakiman ilahi itu membuktikan bahwa orang berdosa itu berdosa di hadapan Tuhan dan dilemparkan ke dalam satu tempat. Yesus berkata, di mana ratap dan kertak tangis tak pernah berhenti di sana. Itulah keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Saudara, jangan dipikir kematian kedua itu penghukuman yang Allah lakukan, kita dilempar ke neraka lalu terbakar lalu habis sebentar saja. Tidak. Kematian kedua itu bukan kematian yang sekali tembak kemudian mati. Tidak, saudara. Tapi dilemparkannya kita ke satu tempat yang bernama neraka. Menerima siksaan di sana. Dan yang lebih menyiksa adalah kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetap tinggal di sana selama-lamanya. Saudara, inilah yang menggelisahkan manusia yang hidup dalam dunia. Inilah yang menjadi problem agama. Ada perasaan tidak cukup untuk boleh diampuni Tuhan. Saudara, memang tidak akan pernah cukup. Kecuali Yesuslah yang kita terima, saudara. Dia telah mati membayar dosamu dan dosaku. Yang kita perlu lakukan adalah hanya datang dan memohon Dia mengampunimu dan mengampuniku. Saudara-saudara, saya tantang saudara dari tempat ini atas nama Allah. Kalau engkau belum pernah bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau belum pernah memanggil Yesus untuk masuk ke dalam hatimu. Menyucikan segala dosamu. Kali inilah waktunya. Katakan, Tuhan, aku tahu aku orang kotor dan berdosa. Aku tahu aku layak untuk menerima kematian kekal, kematian kedua. Tapi ampuni aku. Aku percaya dosaku telah ditebus di kayu salib oleh kematianmu. Dia akan mengampuni saudara. Dia akan memikul hukuman saudara. Dia akan membebaskan saudara, membuat saudara jadi baru. Nah, saudara, bagi kita yang sudah pernah bertobat dan diampuni Tuhan, pegang janji Tuhan, tidak ada lagi penghukuman. Kita diberikan hidup yang kekal, saudara. Diberikan hidup yang kekal. Allah tidak pernah berbohong, saudara. Kalau begitu, apakah kematian itu menakutkan bagi kita? Jawabnya tidak. Kematian tidak lagi menakutkan bagi orang percaya. Kematian pertama hanya membuat kita, saudara-saudara, hanya membuat kita, kematian pertama, kematian fisik, bebas daripada penderitaan fisik kita. Oh saudara, ada banyak orang sakit yang berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku capek, aku lelah, aku sakit Tuhan. Tolong panggil aku pulang. Benar saudara. Kesakitan yang berlarut-larut membuat kita memikirkan, andai kata kita meninggal dunia, kita bebas. Dan itu kebenaran. Jadi kematian yang pertama-tama kita tidak perlu takut, merupakan pembebasan daripada penderitaan fisik. Kemudian Tuhan mulai menukar dengan fisik yang baru. Walaupun tidak dengan daging dan tulang lagi. Dengan kata lain, tubuh yang mulia. Kenapa kita tidak perlu takut akan kematian, saudara? Karena kematian merupakan pembebasan dosa dari diri kita. Saudara, pernahkah engkau tidak melakukan dosa satu kali saja dalam satu hari? Dalam satu hari. Kalau saya perkecil lagi, pernahkah engkau
tidak melakukan dosa dalam 1 jam. Dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Aduh saudara, saya ngaku pada saudara. Saudara, saya telah menjadi Kristen 44 tahun. Saya telah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan 34 tahun. Tapi saya mengaku saya belum pernah tidak melakukan dosa 1 hari saja. Saudara, streslah saya. Keinginan untuk hidup kudus itu selalu gagal. Saya menjerit di hadapan Tuhan, aku ingin bebas. Aku tahu Engkau penyelamatku. Dosa merasuk begitu rupa. Walaupun Yesus sudah membebaskan, keinginan kita untuk berbuat dosa, mengikuti manusia yang lama tetap ada, bukan? Kalau engkau rindu hidup kudus, engkau akan menjerit di hadapan Tuhan dan menangis. Tapi tahukah engkau someday, 1 hari aku akan menang. Tidak akan melakukan dosa 1 hari saja, 1 jam saja, 1 detik saja. Kapan? Pada waktu kematian tubuh itu terjadi. Dosa tidak berkuasa lagi atas aku. Dosa tidak lagi bisa membujuk dan menipu aku. Tidak. Karena apa? Aku telah dibebaskan dari daging dan tubuh dan tulang yang betul-betul pernah jatuh dalam dosa sekian puluh tahun. Aku tidak tertarik lagi karena aku telah dibebaskan. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi pembebasan. Dan saudara, kenapa kita tidak perlu takut lagi, saudara? Kematian merupakan sarana kita bertemu dengan Yesus. Oh, indah sekali, bukan? Banyak orang berkata rindu melihat Yesus. Rindu dekat Yesus. Tahukah engkau wajah Yesus yang jelas? Tahukah engkau hubungan kita yang paling dekat akan terjadi setelah kematian ini tiba? Jadi kenapa begitu menakutkan? Rindukah engkau bertemu dengan Tuhan Yesus? Saya rindu, saudara. Saya ingin melihat wajah Yesus dengan jelas. Sosok pribadi yang memenangkan saya, yang mencari saya ketika saya remaja menjadi anak jalanan. Satu pribadi yang ketika saya hidup dalam kegelapan dan tidak kenal siapa Tuhan, Dia yang datang padaku. Dia memimpin dan membimbing aku sampai aku tahu Dia bernama Yesus. Satu pribadi yang memanggil aku menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, walaupun Dia tahu aku banyak kelemahannya. Satu pribadi yang aku berhutang budi lebih daripada hutang budiku pada papa dan mamaku. Satu kali aku ingin bertemu dengan wajahnya, aku ingin bersujud dan aku ingin mencium kakinya dan berkata, "Thank you Lord for your salvation." Untuk keselamatan yang Engkau lakukan buat aku. Saudara-saudara, surga itu tempat Tuhan, di mana kita akan berkumpul dengan Dia. Tidak ada yang menakutkan dengan kematian itu. Kematian pertama merupakan sarana kita bertemu dengan Tuhan. Dan bagi orang percaya, pengadilan ilahi itu tidak membuat dia dilempar ke neraka, tetapi berkumpul dengan Tuhan. Saudara, saya pernah dioperasi saraf terjepit. Dokter berjanji 4 jam selesai Pak Beni, ternyata 6 jam. Saudara, sebelum dioperasi, suster berkata, "Pak Beni, kami mau bius ya, hitung sampai 10. Saya hitung 1, 2, 3, tidak ingat apa-apa lagi. Dokter mau operasi 6 jam, setelah itu selesai. Saya dibawa ke sebuah ruangan di mana istri saya sudah menunggu di sana. Pertama kali saya sadari, suara yang saya dengar adalah suara seorang wanita yang saya kenal banget sejak dari masa muda saya, suara istri saya. "Ben, ayo bangun Ben. Ben, bangun." Saudara, ketika saya membuka mata saya lihat, oh ini istri saya. Terus saya berkata, "Saya di mana?" "Kamu selesai dioperasi." Saya mulai ingat apa yang terjadi. Lalu saya berkata, "Berapa jam?" 6 jam. Janjinya cuma 4 jam itu dokter. 2 jam, pasti dokter itu minum Coca-Cola dulu pada waktu saya dioperasi kali saudara. Lalu saya berkata begini, sudah 6 jam? "Iya 6 jam. Gimana rasanya?" "Ih, dioperasi enak loh," saya bilang. "Gimana enaknya?" "Kita cuma ngitung 1, 2, 3. Setelah itu gak ingat apa-apa lagi.
Begitu bangun dengar suara kamu. Enak lu, ngawur kamu katanya. Saya punya pikiran lain. Apa? Sini, saya bilang. Dia menundukkan wajahnya, kemudian saya berkata begini, saya membayangkan kematian itu nikmat loh. Malaikat Gabriel datang sama kita terus berkata begini, ayo hitung 1 sampai 10. Baru kita hitung 1, 2, 3, begitu melek, sudah di surga. Begitu kita lihat wajah Tuhan Yesus. Aduh saudara, kematian itu tidak menakutkan bukan? Tidak menakutkan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan dan tolong doakan saya ketika ajal mendekati saya, ketika sakit penyakit menggerogoti tubuh saya, biar saya tetap kuat dan tahu kematian itu tidak menakutkan. Ada banyak orang Kristen menghadapi kematian dengan jerit-jerit, seolah-olah tidak beriman, tidak percaya pada firman. Tapi ada banyak anak Tuhan saudara, yang menghadapi kematian dengan senyum, dengan tegar dan berkata Tuhan itu baik. Tapi pertanyaan yang terakhir saudara, kalau kita sekarang ini masih hidup, untuk apa? Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Kematian keuntungan. Kematian merupakan satu sarana kita bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita. Tapi kalau kita belum dipanggil, saudara, itu berarti Allah masih mau memakai kita dengan tugas yang mulia. Bekerja bagi Dia, memuliakan Dia, mengharumkan namanya dengan melakukan kehendak-Nya. Mengasihi sesama, bersaksi bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus. Saudara-saudara, dengan demikian kematian tidak lagi menakutkan bukan? Dan hidup kita, hidup menjalankan misi ilahi demi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Saudara, bagi engkau yang belum pernah bertobat sungguh-sungguh dan menerima Yesus, inilah saatnya sebelum kematian itu datang. Ada banyak orang menghadapi kematian dengan keraguan, dengan ketakutan karena tahu dosa-dosanya. Saudara, engkau tidak perlu menebus dosamu, karena Kristus sudah mati bagimu di kayu salib. Sekarang datanglah dan berkata, Tuhan ampuni aku. Aku orang kotor, aku orang yang penuh dengan kehinaan dosa. Katakanlah kepada Tuhan, masuk ke dalam hatiku Tuhan, sucikan aku. Izinkan Dia masuk ke dalam hatimu saudaraku. Izinkan Dia menebus seluruh hukuman dosamu. Izinkan Dia menjadikan engkau baru. Katakan pada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saudara, bagi kita yang telah diselamatkan Tuhan dan pernah bertobat, jangan ragu lagi. Kematian pertama merupakan bagian yang harus kita alami. Seluruh manusia alami. Mengapa engkau takut? Kematian kedua tidak akan menjadi bagian kita karena telah ditanggung oleh Yesus Kristus penebus kita. Oleh karena itu kalau kita saudara menghadapi kematian, biarlah kita bersaksi untuk kemuliaan namanya. Selagi kita hidup ataupun kita mati untuk kemuliaannya. Lalu saudara, biarlah kita datang kepada Tuhan dan berkata, aku mau memuliakan namamu selagi ada kesempatan. Terpujilah engkau. Bapa dalam surga, engkau mendengar kesaksian daripada anak-anakmu, doa daripada anak-anakmu, kabulkanlah Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kepercayaan akan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu hidup dalam hidup kami, dan kami menghidupkannya dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kerja Roh Kudus-Mu. Kami mau Tuhan untuk hidup berdampingan dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sekarang kita bersatu hati dalam doa
Saya akan memimpin kita semua masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan kepada kami. Dan ini boleh menjadi berkat yang meneguhkan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu, dan kami mau berdoa untuk hamba-Mu, untuk Bapak Pendeta Beni Solihin yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati hamba-Mu ini senantiasa dalam kehidupannya dan juga keluarganya, dan senantiasa boleh melayani Tuhan dan memuliakan akan nama-Mu, ya Tuhan. Dan setiap kami, ajar kami Tuhan, untuk kami boleh memahami hati Tuhan, dan kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang taat untuk melakukan perintah-Mu, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, di mana kami akan memulai ibadah secara hybrid, secara online dan juga sekaligus secara onsite, yang dimulai pada hari ini, dimulai di KU yang kedua dan ketiga. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa melakukan lagi ibadah secara onsite juga. Dan kami bersyukur untuk situasi khususnya di Kota Malang, di mana kondisi di masa pandemik ini, kondisi di Kota Malang sudah dalam kondisi yang lebih baik, sehingga kami bisa melakukan ibadah baik itu secara online dan khususnya secara onsite. Bapa di surga, kami mau berdoa supaya ibadah secara onsite ini bisa digunakan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Satu kerinduan hati kami sesudah sekitar 18 bulan lebih kami tidak bisa beribadah di rumah-Mu, ya Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi satu momen di mana kami semakin mencintai Tuhan, semakin merindukan Tuhan. Dan ada satu pertumbuhan dalam kehidupan kami, dalam relasi kami dengan Tuhan. Dan kami mau berdoa juga Tuhan untuk situasi-situasi ke depan, khususnya di Kota Malang, supaya kondisi di masa pandemi ini semakin lebih baik lagi, ya Tuhan. Sehingga lebih banyak lagi jemaat-jemaat Tuhan yang bisa mengikuti ibadah secara onsite. Karena itu Tuhan, kami memohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu untuk Kota Malang di masa pandemik ini, ya Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa juga untuk kegiatan dan pelayanan yang terus dilakukan oleh gereja-Mu di tempat ini. Berikan kami hikmat, ya Tuhan, para hamba Tuhan, para majelis, untuk kami bisa melakukan pelayanan-pelayanan di masa pandemik seperti ini. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, supaya semua pelayanan-pelayanan ini bisa kami kerjakan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk banyak anak-anak Tuhan, para aktivis, umat Tuhan, di mana mereka dengan setia terus mendukung pekerjaan Tuhan dan melakukan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-Mu ini, walaupun situasi pandemi COVID seperti ini. Kami bersyukur Tuhan melihat kesungguhan, komitmen, kesetiaan dari jemaat-jemaat Tuhan melakukan semua tugas pelayanan ini. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh jemaat-Mu yang juga dengan setia dan bersedia melakukan semua tugas pelayanan mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk rapat majelis yang akan diadakan pada hari ini. Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu. Tuhan, kiranya Kau boleh berikan hikmat bagi para hamba Tuhan dan juga para majelis ketika mereka mengadakan rapat pada hari ini. Tuhan, berikan hikmat dan Tuhan tuntun. Banyak hal yang masih harus kami kerjakan ke depan. Banyak hal yang masih harus kami gumuli ke depan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau boleh membantu supaya dalam perbincangan, dalam rapat nanti kami boleh mengerti pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Bapa di surga, pada saat ini hamba juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul. Ada yang bergumul dengan sakit. Tuhan, kiranya Kau boleh menilik akan umat-Mu. Ada yang bergumul dan ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kiranya Kau boleh menilik dan Tuhan yang boleh menjamah dan melawat mereka semua. Kiranya ada kesembuhan yang daripada-Mu. Kiranya ada damai sejahtera yang daripada-Mu, Tuhan, turun atas umat-Mu ini. Sehingga mereka yang bergumul dengan sakit dipulihkan, disembuhkan, dan mereka boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Ada juga yang bergumul Tuhan tentang relasi di tengah-tengah keluarga. Hamba mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menilik setiap keluarga dari umat-Mu. Dan kiranya boleh ada relasi yang penuh dengan keharmonisan, relasi yang penuh dengan kedamaian di tengah-tengah keluarga, sehingga terbangun lagi Tuhan relasi keluarga yang sehat, yang harmonis, yang hangat di tengah-tengah keluarga. Ada juga yang bergumul Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dengan situasi
pekerjaan dan ekonomi mereka. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang juga boleh terus menilik akan setiap jemaat-Mu. Tuhan, memberikan hikmat di masa-masa yang sangat sukar yang dialami oleh umat-Mu oleh karena efek dari pandemi COVID ini juga. Tuhan, bukakan kesempatan, Tuhan bukakan berkat, pintu berkat buat mereka semua sehingga boleh mendapatkan kecukupan dari kehidupan mereka dari sehari ke sehari. Bapa di surga, pada saat ini kami juga mau membawa persembahan kami, ya Tuhan. Kami mau belajar bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, ya Tuhan. Dan kami mengaku segala sesuatu yang kami punya, segala sesuatu yang bisa kami nikmati sampai dengan hari ini, semuanya berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kiranya persembahan kami boleh menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu, dan boleh Tuhan pakai menjadi alat dalam tangan-Mu juga Tuhan, untuk memajukan pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk diri kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh hidup bagi Tuhan. Kami boleh menjadi murid Kristus, kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, kami boleh memperkenalkan nama Tuhan dimanapun kami berada, dan kami boleh menjadi alat dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu, berkati gereja-Mu, berkati bangsa kami, berkati kota kami, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah gembala kami, Engkaulah Tuhan yang memimpin kami semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, dan firman Tuhan kiranya ini boleh menjadi berkat yang meneguhkan kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan boleh mengutus hambanya Bapak Pendeta Beni untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Beni Solihin yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, dan kiranya hidup kita boleh terus menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan juga persembahan yang lain untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat gereja kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening gereja kita atau scan QR code gereja kita. Sekarang kita akan memperhatikan beberapa warta tayang berikut ini. Silakan. Shalom jemaat sekalian. Gereja Kristen Kalam Kudus Malang mulai membuka ibadah onsite secara terbatas. Bagi jemaat yang sudah mendaftarkan username, bisa melanjutkan proses pendaftaran kebaktian umum di link yang tertera pada layar. Jemaat harap mendaftar paling lambat hari Jumat. Jika kuota sudah terpenuhi, maka secara otomatis jemaat tidak dapat mendaftar. Jumlah kuota akan menyesuaikan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagi jemaat yang tidak mendaftar, kami belum dapat mengizinkan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Jika ada pertanyaan atau kesulitan melakukan pendaftaran, dapat menghubungi kantor tata usaha. Kami siap membantu. Majelis Jemaat membuka kesempatan bagi jemaat simpatisan yang ingin menjadi anggota Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk mendaftarkan diri atestasi masuk. Batas akhir pendaftaran tanggal 17 Oktober 2021 pukul 12 siang. Untuk kelas atestasi masuk akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom pada tanggal 17 Oktober dan 31 Oktober 2021 pukul 4 sore. Mari bergabung bersama dalam acara Parents Community ke-9 yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 6 sore melalui aplikasi Zoom dengan tema Kita Memuji Hal-Hal yang Keliru yang akan dilayani oleh Evangelis Gracia Tampu Bolon. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Nana atau Saudari Selvi, dan bisa juga dengan mengisi form pendaftaran di link yang sudah tercantum. Kebaktian doa streaming Selasa 12 Oktober 2021 akan dilayani oleh Evangelis Jimmy Waroka. Kebaktian doa diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 17 Oktober 2021, akan dilayani oleh Pendeta Kindo Manoki. Dan ibadah youth akan dilayani oleh Evangelis Jimmy Waroka. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel Gereja Kristen Kalam Kudus Malang
dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta yang bisa kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara, doakan terus untuk bangsa kita, kota kita, dan juga Bapak Ibu Saudara doakan untuk gereja kita. Khususnya hari ini di kebaktian 2 dan 3 akan diadakan ibadah secara hybrid, online dan onsite bersama-sama. Dan kiranya ke depan, minggu-minggu ke depan, kondisi Kota Malang lebih baik lagi, sehingga ibadah hybrid ini bisa diikuti oleh lebih banyak lagi jemaat-jemaat Tuhan. Doakan untuk gereja kita. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu orang tua murid yang dikasihi Tuhan. Setelah masuk dalam masa pandemi ini, tentunya ada banyak hal yang berubah dan memaksa kita juga untuk beradaptasi dalam perubahan tersebut. Perubahannya sangat dirasakan, khususnya bagi sekolah. Tetapi hal itu tidak merubah fakta betapa pentingnya perkembangan anak-anak pada usia emas yang sebagian dilewatkan di kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Kami menyadari pentingnya penguasaan literasi dan numerasi pada usia dini. Karena itu, kami menghadirkan intra Inggris dan Mandarin. How many animals in this picture? Oke, sekarang dipegang pundaknya, digoyang kanan. Serta aritmatika untuk mengembangkan kemampuan numerasi anak. Juga pengembangan kemampuan baca dan tulis yang terintegrasi dalam pembelajaran setiap harinya. Kami juga menyadari pada usia emas ini, anak-anak perlu terus menggali dan mempelajari hal-hal baru. Mereka perlu mengembangkan kemampuan sosial dan ilmu komunikasinya. Anak-anak juga perlu mengeksplor sekelilingnya untuk menumbuhkan kemandirian, rasa ingin tahu, dan memupuk semangat pantang menyerah dalam diri mereka sejak dini. Karena itulah,
kami kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Kristen Kalam Kudus Malang berkomitmen dengan kasih dan disiplin berupaya mendampingi anak-anak agar dapat terus bertumbuh dan berkembang dengan Christ-like character sebagai acuan yang diturunkan dari visi Sekolah Kristen Kalam Kudus melalui kompetensi sikap pada setiap mata pelajaran. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama membangun generasi cerdas bangsa bersama kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Kristen Kalam Kudus Malang. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.